dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita sampaikan pada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manis kesehatan, di mana 100 juta orang dunia terinfeksi COVID dan 1 juta lebih di Indonesia terinfeksi COVID dan 1 juta orang di dunia akibat COVID-19 dan itu oleh karena itu kesehatan ini menjadi sesuatu yang mahal sekali kawan-kawan. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Awal, rekan-rekan panitia dan teman-teman peserta ya, adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa berdiskusi bersama. Hari ini saya bisa berbagi beberapa poin. Yang pertama mungkin dalam konteks adalah bagaimana milenial melek politik. Nanti saya akan coba masuk secara konstruktif peran-peran kita di hari-hari mendatang. Saya akan mau izin dari satu slide. Jadi saya akan mulai dengan masalah ya. Jadi luka Indonesia, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita kawan-kawan. Pertama adalah ketidakadilan sosial. Jadi bayangkan tahun 2015 ya, ketika ada World Economic Forum, kami launching namanya World Equality Forum. Karena kesenjangan saat itu, kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. 2 tahun kemudian, dunia kekayaan 8 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan 3,5 miliar dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nggak jauh berbeda. Jadi tahun saya bedah datanya dari pakar sains Institute Oxfam, berbagai data ya menunjukkan contoh dari pakar sains Institute tahun 2008 kekayaan 40 orang terkaya sama dengan 30 juta. Naik terus sampai 2011 kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 77 juta penduduk Indonesia. Sampai Februari 2017 kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Dan ini bukan soal angka ya, ini soal luka kita bersama begitu. Karena bahkan Credit Suisse itu bilang kesenjangan nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Lalu Bank Dunia juga angkat bicara pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade terakhir ya, itu hanya dinikmati oleh 20% orang, sehingga 80% tertinggal di belakang. Dan lain sebagainya, mulai kemiskinan, lalu masalah kesehatan kawan-kawan ya, mulai dari improve sanitation kita yang paling buruk di ASEAN, akses air minum aman nomor 2 paling buruk di ASEAN. Lalu penyakit dalam meningkat dari waktu ke waktu, termasuk adalah stunting ya. Bayangkan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Akibatnya apa? Anak stunting itu IQ turun 11 poin, potensi pendapatan turun 22%, lalu menurunkan PDB negara 3%, kerugian ekonomi hingga 300 triliun. Dan sekarang kalau kita lihat data menunjukkan nih, sepertiga anak di Indonesia mengalami stunting. Belum lagi kita bicara masalah pendidikan yang itu juga menjadi tantangan kita, termasuk kelaparan kawan-kawan. Jadi bayangkan kita punya indeks kelaparan global yang menempatkan kita pada level serius, termasuk masalah pendidikan. Contoh, ada setiap 3 tahun namanya PISA, The Program for International Student Assessment. Itu menunjukkan ternyata kita peringkat 71 dari 77 negara yang ada. Jadi PISA itu setiap 3 tahun OECD mengevaluasi pendidikan di lebih dari 70 negara di bidang reading, sains, matematik untuk anak usia 15 tahun di lebih dari 500.000 siswa saat itu. Dan hasilnya menempatkan kita berada di 7 peringkat terbawah. Dan skor kita mengalami penurunan dibandingkan 2015 ke 2018. Masalah ruang kelas kita rusak, lalu kesejahteraan guru kita yang jauh sekali dibandingkan di negara-negara lain, dan ternyata ada korelasi gitu antara kesejahteraan dengan kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, tapi saya ingin sampaikan begini, anak muda dari bangsa lain itu boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Jadi saya ingin menanamkan satu mindset yang penting, fundamental untuk kita pegang teman-teman ya dalam konteks kontribusi kita sebagai generasi, yaitu keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi begini, ini penting kenapa? Supaya anak-anak muda itu nggak cuma jadi haters, lovers saja begitu, tapi benar-benar mampu menghadirkan sebuah solusi nyata. Ya. Jadi bukan menjadi haters atau lovers, tapi menjadi director of change. Tidak menjadi generasi provokator, tapi menjadi generasi yang menghasilkan sebuah
solusi ya, generasi solutif. Jadi kita tidak lagi juga menjadi hanya sekedar judge idea, tapi juga generate solution. Kenapa mindset keseimbangan critical thinking dan creative thinking ini penting? Karena problem solving itu adalah irisan dari critical thinking dan creative thinking. Dan kalau kita lihat rekomendasi World Economic Forum ya, di periode sebelumnya juga menempatkan 3 hal itu menjadi salah satu top 10 skill ya, 3 skill utama yang dibutuhkan di tahun 2020 kemarin. Nah, lalu selain 2 hal itu kawan-kawan, saya sekarang ingin masuk ke poin yang ketiga ya, yaitu walaupun kita punya banyak masalah begitu, tetapi kita juga punya banyak peluang yang bisa kita optimalisasi hari ini sebagai bagian dari kontribusi kita. Ada 3 hal yang menurut saya fundamental yang itu menjadi bagian dari kita, peluang kita ya. Pertama adalah penetrasi teknologi. Jadi kita sekarang punya penetrasi teknologi yang luar biasa, di mana 175,4 juta orang pakai akses internet ini sebelum pandemi ya. Saya yakin selama pandemi terjadi akselerasi yang luar biasa, data juga menunjukkan demikian dari We Are Social Health Suite. Lalu kedua kita punya bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran proporsi usia penduduk. Di mana kita, orang-orang usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang yang usia tidak produktif. Sehingga kita yang usianya 15-64 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan yang di bawah 15 dan di bawah 14 dan lebih besar daripada 65 tahun. Dan sejarah membuktikan negara-negara yang melalui bonus demografi, mereka punya lompatan besar dalam peradabannya, mulai dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea. Mereka mengakhiri bonus demografi dengan PDB 17.000, 16.000, 12.000, dan 11.000. Dan sekarang kita sedang menuju puncak dari dependensi rasio kita atau bonus demografi kita. Apa sih dependensi rasio itu atau rasio ketergantungan? Contoh, kita sekarang menuju 46,9%. Artinya apa? 100 orang produktif menanggung 46,9 orang yang tidak produktif. Nah, itu akhirnya ketika dependensi rasio semakin kecil, proporsi usia produktif meningkat, akhirnya produktivitas ekonomi meningkat. Ada 3 pendekatan yang menjelaskan itu. 1, tenaga kerja banyak. Kedua adalah tabung, karena yang tanggung sedikit, orang bisa menabung, tabungan nasional lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah karena yang tanggung sedikit, uang tabungan bisa dipakai untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Nah, itulah hal-hal yang dalam konteks bonus demografi yang bisa kita optimalisasi ya. Dan kondisi kita sekarang kayak kondisi Jepang tahun 50. Saat itu Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Uni Soviet. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini bagian dari peluang yang harus kita optimalisasi. Lalu ketiga, nah kita punya teman-teman semua gitu, anak-anak muda yang mengambil tanggung jawab moral untuk berkelahi ya menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri dan gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya akan masuk dalam 2 konteks ya, yaitu sebagai kontribusi peran kita yang mungkin saya akan coba hubungkan dalam konteks sosial politik. Jadi sejarah itu membuktikan teman-teman, anak muda itu punya tinta emas dan punya saham besar dalam akhirnya bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu terlepas dari berbagai diskursus soal perbedaan sejarah ya, tapi contoh misalkan di Utomo dididikan mahasiswa kedokteran. Jam 9 pagi di ruang kelasnya, di Jalan Abdurrahman Saleh, saat itu walaupun mereka mahasiswa kedokteran, tapi narasinya itu 2, memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi dan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. Lalu 1928 Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkan dari Madura mendeklarasikan Sumpah Pemuda. 1945 anak muda ke rumahnya Bung Karno mengancam Bung Karno. Wikana Khairul Saleh, Wikana dari Lumajang mengancam Bung Karno, Bung kita kobarkan revolusi malam ini, jika tidak, Bung Karno menjawab, jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Dan 1966 pun demikian. Anak muda tewas di saat itu menyuarakan teritura Arif Rahman Hakim dalam perjuangannya sebagai bentuk kepeduliannya menjaga Indonesia. Nah, itu gambaran bagaimana anak-anak muda punya tinta emas dan punya saham besar. Selain itu, sekarang ada sebuah tren di dunia yaitu millennial take over. Ya. Anak-anak muda mengambil alih kepemimpinan di berbagai level. Jadi ada namanya gerontokrasi. Gerontokrasi itu apa? Pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin oleh orang-orang tua. Nah, di sisi lain sekarang kita terjebak di Indonesia dalam gerontokrasi. Itu mendominasi. Nah, tapi ada tren dunia yang sangat besar sekali yaitu anak muda mengambil alih tadi. Contoh di Qatar. Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani itu memimpin di usia 33 tahun. Luigi Di Maio menjadi wakil Perdana Menteri Italia di usia 32 tahun. Volodymyr Groisman di Ukraina, Juri Ratas di Estonia, itu memimpin di usia 38 tahun, termasuk Charles Michel di Belgia. Jadi sekarang saya ingin sampaikan bahwa kita masuk dalam sebuah momentum di mana anak-anak muda itu mendapatkan ruang yang cukup besar begitu dalam kontestasi politik di berbagai belahan negara dunia. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Jadi saya ingin masuk ke 2 poin dalam hal ini. Jadi kalau kita punya masalah gerontokrasi, maka kita anak-anak muda itu harus
menghadirkan sebuah ruang-ruang politik, termasuk kita harus memiliki bargaining politik gitu, untuk mampu membuat kita berkontestasi dengan orang-orang yang berusia lebih tua. Gitu. Nah, ada 3 hal menurut saya untuk menggambarkan Indonesia masa depan. Satu adalah teman-teman harus mulai dari menyiapkan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin di semua level, ya, di level organisasi kita, komunitas kita, di tempat tinggal kita, di perusahaan kita, di yayasan kita, di berbagai institusi. Jadi kita harus betul-betul memperkuat kepemimpinan kita, kapasitas kita, kompetensi kita. Tidak peduli dan tidak peduli apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Jadi contoh kita bisa belajar dari Jenderal Hugeng. Beliau meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura saat itu ya, dan itu memberikan keteladanan besar. Lalu Kiai Haji Agus Salim tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang hanya memiliki 1 kamar, berukuran kecil dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Lalu Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Muhammad Nasir pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno yang bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Jadi mereka memberikan sebuah pesan kepada generasi kita. Energy work is energy work. Legend is legend. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Dan yang kedua adalah merit system. Jadi saya yakin PKS ya sekarang mengarah dalam sebuah budaya organisasi yang namanya merit system. Yaitu sebuah sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Jadi begini kawan-kawan. Bayangkan ketika di sebuah negara, di sebuah provinsi, di sebuah kota, di sebuah organisasi, keputusan diambil oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Maka akan melahirkan sebuah keputusan terbaik, program terbaik, kebijaksanaan terbaik di dalam kepemimpinan. Dan itu yang harus kita terapkan sebagai budaya di organisasi yang kita pimpin dan kita ikuti. Jadi merit system ini penting. Contoh kita belajar dari Singapura. Tahun 65 ketika Singapura itu lepas dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew itu menangis di televisi. Ditonton oleh jutaan orang saat itu. Karena beliau dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak? Dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya alam, sulit air bersih, sulit bahan bakar, sepertiga rakyatnya itu tidak bisa membaca, tinggal di daerah kumuh, sakit malaria, dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu 55 tahun, Singapura sekarang menduduki berbagai peringkat atas dalam berbagai indikator-indikator dunia. Apa jawabannya? Meritokrasi. Dalam bukunya Michael Young, beliau menjelaskan, it starts with the same opportunities. Ini mulai dari sebuah peluang yang sama, jadi keadilan peluang. Itu adalah kata kunci dari merit system. Dan itulah tempat bagaimana kita mampu memberikan potensi yang besar buat generasi muda. Tetapi anak-anak muda juga tidak boleh menjadikan tantangan politik itu sebagai pembenaran dirinya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sekarang banyak sekali organisasi yang memberikan ruang-ruang sebetulnya kepercayaan kepada kita. Nah itu harus kita jawab dengan apa? Kapasitas kita, kompetensi kita, karya kita, portofolio kita, prestasi kita, pengakuan publik kepada kita. Sehingga momentum-momentum tadi itu betul-betul bisa kita optimalisasi dalam konteks ruang-ruang kontribusi kita. Dan yang ketiga kawan-kawan, saya ingin belajar dari sosok Eyang Habibie ya. Bayangkan dulu di rumah-rumah ya, ibu-ibu kita kalau bilang apa? Nah, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Nah, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Eyang Habibie menjelma menjadi inspirasi ya, yang itu menjadi figur dari sebuah kemampuan intelektualitas yang akhirnya mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya dengan sangat luar biasa sekali. Bayangkan, banyak politisi itu merebut kekuasaan dengan susah payah ya. Tapi lebih susah lagi melepaskan kekuasaan begitu. Tapi kekuasaan datang kepada Eyang Habibie dengan mudahnya. Dan beliau lepaskan dengan begitu mudahnya. 3 tahun lalu saya diundang ke rumah Eyang Habibie. Beliau tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Jadi empati kita sebagai bagian dari generasi muda terhadap masalah yang ada. Itu adalah titik awal. Kenapa kita melakukan sebuah perjuangan politik, kawan-kawan. Tetapi saya tidak ingin terjebak dalam sebuah narasi-narasi, kawan-kawan. Saya ingin teman-teman benar-benar bisa mengimplementasikannya secara prinsip dalam konteks praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Let's make it very simple. Apa yang harus teman-teman lakukan? Menurut saya pertama sekarang adalah teman-teman harus meningkatkan bargaining politik pribadinya. Sehingga tidak lagi bergantung pada organisasi. Tidak menyalahkan sebuah organisasi ketika ruang-ruang politiknya belum bisa kita dapatkan. Tapi kita menjadi diri kita.
apa yang bisa kita lakukan untuk akhirnya kita punya nilai tawar, kita punya bargaining, kita bisa menangkap semua momentum peluang politik yang ada di depan kita. Apa keywordnya teman-teman? Satu adalah 4 hal yang perlu teman-teman bangun menurut saya. Jadi ada namanya eminent prominent. Satu, teman-teman harus bangun kompetensi. Harus punya satu keahlian khusus yang membuat kita rise above the crowd gitu, membuat kita keluar dari kerumunan, membuat kita betul-betul punya satu keahlian yang mungkin tidak dimiliki orang lain gitu, dan sulit mencari pengganti selain kita karena kita betul-betul punya keahlian di bidang itu. Kedua, teman-teman harus membuat portofolio karya nyata, apapun itu, mau di bidang entrepreneur, sosial, community empowerment, community development, social movement, teknologi, aplikasi digital, dan lain sebagainya. Tapi kejawantahkanlah. Jadi portofolio itu adalah kartu nama terbaik yang teman-teman miliki hari ini. Dan itu adalah bukti dari kapasitas kita, kompetensi kita. Kita nggak bisa mengatakan kepada orang bahwa kita cerdas, kita nggak bisa mengatakan kepada orang bahwa kita itu mampu begitu. Tetapi kita bisa membuktikan lewat karya-karya yang kita bangun, legacy-legacy yang kita hasilkan. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman lihat adalah prestasi. Yang itu melampaui batas-batas ideologis, melampaui batas-batas kelompok, yang betul-betul banyak organisasi yang akhirnya mengakui kompetensi dan portofolio kita. Dan yang keempat, barulah pengakuan publik, kepercayaan publik terhadap kita. Jadi jangan sibuk mengejar pengakuan publik lewat pencitraan dengan rajin posting di sosial media gitu. Tetapi yakinlah, kalau kita membangun kompetensi, portofolio prestasi, pengakuan publik itu akan dengan mudahnya kita raih ya, dengan 3 hal yang sudah kokoh yang kita miliki begitu. Jadi apapun itu, sociopreneur, entrepreneur, inisiator sosial, social movement, itu low profile, high profit, high impact. Jadi jangan high profile, low profit, low impact. Itu keyword yang kedua yang perlu teman-teman siapkan dalam melihat tadi ya, problem yang kita hadapi, lalu peluang yang ada, dan di mana kita bisa mengambil peran strategis di sana. Sehingga saya berharap tidak lagi ada kalimat-kalimat setelah misalkan saya sering berdiskusi dengan anak muda ya, setelah kita lulus dari kampus, misalkan kita nggak dapat kesempatan berpolitik dan lain sebagainya, atau dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi, memperkuat bargaining politik kita untuk mengoptimalkan semua kepercayaan. Dan saya yakin di PKS ya, pemimpin-pemimpin kita ya, kiai kita itu punya komitmen kesungguhan memberikan ruang-ruang politik kepada kita generasi muda, dan itu disampaikan langsung kepada saya untuk betul-betul bisa meyakinkan kawan-kawan untuk sekarang kita betul-betul mentransformasi. Jadi tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di partai ini. Dan sekarang Indonesia itu memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Oke. Dan oleh karena itu, don't let anyone look down on you because by you are young. So considering that millions of people still need help or work is not finished, we still have a big job to do. Nah, saya akan masuk ke poin berikutnya sekarang kawan. Tapi karena singkatnya waktu, mungkin itu beberapa hal yang menurut saya fundamental dalam menyikapi berbagai tantangan ya politik hari ini. Dan saya yakin ke depan ya PKS Muda itu bisa menghadirkan program sesuai dengan keinginan, harapan, kebutuhan generasi muda dan menyelesaikan masalah. Jadi saya ingin menyebutnya sebagai transformasi pengarus utamaan gerakan pemuda dalam Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kita tidak lagi terjebak dalam sebuah diskursus kajian-kajian ya, tetapi betul-betul mampu menggunakan data-driven policy untuk menghadirkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak-anak muda hari ini. Dan itu pun tidak menjadikan anak muda sebagai objek politik. Sekarang ada 27% anak-anak muda generasi Z. Ada 25% generasi milenial. Cobalah berpikir, let's make it very simple. Apa yang kita miliki hari ini gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memberikan kontribusi kepada generasi muda. Dan itu tidak bisa juga kita sampaikan lewat keindahan kata-kata lantunan kita ya, tapi lewat kerja-kerja, kontribusi konkret yang kita hasilkan. Jadi satu teladan lebih baik dibandingkan 1000 ucapan. Dan oleh karena itu saya ingin sampaikan dari lubuk hati paling dalam ya, saya ini menganggap kalian seperti adik-adik ideologis ya. Saya berharap kalian bisa mencapai berbagai hal dalam hidup ini. Dan saya akan memberikan 2 keyword terakhir yang bisa teman-teman optimalisasi. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan untuk mampu memberikan performa terbaik dalam hidup ini adalah menemukan potensi diri terbaik kawan-kawan. Itu penting sekali, jadi temukan potensi diri terbaik. Ada 2 teori yang teman-teman bisa pakai. Jadi pertama adalah Ikigai, teman-teman bisa baca bukunya juga.
Jadi teman-teman menemukan potensi diri terbaik. Itu lihat 3-4 hal. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Kerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Ini yang penting. Mungkin dalam konteks saya pribadi dan saya yakin teman-teman sepakat, kita tambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn ini. Yaitu sesuatu yang juga baik buat akhirat kita. Lalu kenapa ini penting? Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita sukai, kuasai, tapi nggak dibutuhkan dunia, kita merasa useless. Kalaupun kita kuasai, dibutuhkan dunia, tapi kita nggak sukai, kita nggak menikmati proses. Kalaupun kita sukai, dibutuhkan dunia yang menghasilkan, tapi kita nggak kuasai, kita nggak punya pencapaian yang luar biasa. Jadi pleasure, dan yang kedua adalah teori divine calling, kawan-kawan. Jadi divine calling atau true calling ini teori dari dosen di Harvard University, Tal Ben-Shahar namanya. Kerjakan sesuatu yang memenuhi 3 hal, pleasure, strength, meaning. Sukai, kuasai, dan bermanfaat. Ketika pun berpolitik demikian begitu. Teman-teman ketika ingin aktif misalkan di organisasi sosial, itu lihatlah 3 hal ini. Apakah ini bidang yang kita sukai? Apakah ini bidang yang kita kuasai? Dan apakah ini bidang yang betul-betul memberikan kebermanfaatan besar? Jadi when our interest, ketika kesukaan kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan saya membuktikan ya, supaya nggak omong doang ya. Jadi saya contoh punya 3 divine calling, teman-teman. Saya suka inspirasi, wirausaha sosial, dan inovasi kesehatan. Contoh inspirasi, saya suka inspirasi. Oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang-orang pesimis jadi optimis. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang nggak pernah ketemu kita, tapi mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah, saya yang jadi inspirator, kawan-kawan. Sampai saya terbawa mimpi ya, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Финалист шоу «Народный артист» и голос Александр Панайотов. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. I have a big job to do. Saya bukan nari atau nyanyi. Di sini saya berbagi inspirasi, kawan-kawan. Jadi yakinlah, if you follow your passion, money, people, impact will follow you. Dan karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passionmu dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Dan yang kedua adalah teman-teman tadi, yaitu saya ingin masuk ke value yang kedua ya. Jadi pengalaman kami, saya suka inspirasi kedua adalah inovasi kesehatan. Jadi kami buat satu perusahaan yayasan dengan berbagai startup di situ untuk membantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Kamal Al-Bin Said from Indonesia Medical. Cara instannya buat sukses, teman-teman? Nggak ada ya. Jadi nggak ada lift buat sukses. Kamu harus mau naik tangga ya. Wamalazatu ila badatap, tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi tanamkan dalam diri, there is no room for mediocre, push to the limit. Kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Dan apapun yang kita diskusikan tadi, dan nanti itu jadi kosong semua kalau kita nggak punya mentalitas kerja keras untuk mengimplementasikannya. Kita mau bicara masalah merubah dunia, tapi kalau pagi ini kita belum bangun jam 2, jam 3 pagi, maka kita jangan sibuk merubah organisasi kita. Mulailah dari diri kita, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang kokoh, yang bisa memberikan kontribusi sekuat-kuatnya. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi tokoh-tokoh dunia, mulai dari kerajaan Inggris, lalu John Kerry, sekretaris negara Amerika Serikat, sampai Presiden Rusia Vladimir Putin, dan berbagai tokoh dunia lain. Satu hikmah yang mau saya bagikan. Betul, jangan kikir bekerja keras, tapi jangan memberhalakan ikhtiar. Kantor saya di Kota Malang, teman-teman. Jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan, mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Dan terakhir, orang-orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa sih diapresiasi di berbagai negara? Satu hikmah yang mau saya tanamkan. Ini saya tanamkan kepada diri saya, keluarga saya, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat,
maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Akhir kata kawan-kawan semua, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Dr. Gamal. Kita Masya Allah luar biasa sekali penyampaiannya, banyak sekali ilmu-ilmu dan motivasi untuk kita semua, dan itu hanya akan menjadi motivasi kalau kita semua hanya diam seperti tadi yang dibilang Dr. Gamal, hanya diam dan mengutuki diri sendiri dan juga mengutuki orang lain. Jadi bergerak. Toib, Dr. Gamal masih bisa sesi tanya jawab atau tidak? Boleh Ustaz, bisa mungkin 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, boleh. Saya yang pilih ya, dokter. Baik, pertanyaan pertama. Banyak sekali pertanyaannya dan panjang sekali. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semua. Ada pertanyaan dari Muhammad Muaz, Pak Dokter. Pertanyaan pertama adalah transformasi seperti apa yang akan diberikan dokter sehingga PKS muda dari seluruh penjuru negeri bisa bergerak serentak dengan tersistematis, inovatif, yang memberikan solutif dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat ya, kita harus menjadi kanalisasi ya, director of change. Itu poin pertama. Lalu kedua, bagaimana kita generasi muda ya di Partai Keadilan Sejahtera itu mampu menjadi the best and the brightest sons and daughter of Indonesia, termasuk mengajak orang-orang terbaik, termasuk melahirkan begitu orang-orang terbaik dari berbagai organisasi yang kita miliki hari ini. Lalu ketiga ya, yang tidak kalah penting ya, bagaimana menghadirkan program sesuai dengan kebutuhan, keinginan, harapan generasi muda dan menyelesaikan masalah dan tantangan mereka. Contohnya apa sih yang diinginkan anak-anak muda hari ini begitu. Jadi kita nggak menggunakan opini atau asumsi, tapi menggunakan data dan realita dalam menghadirkan sebuah program sesuai dengan keinginan. Contoh, kita punya data menunjukkan 69,1% anak muda suka entrepreneur. Lalu data lain menunjukkan masalah utamanya 25,5% lapangan kerja. Nah, bagaimana PKS hari ini mampu kompatibel dengan masalah yang dihadapi oleh generasi muda, sehingga tidak lagi menjadikan sebagai objek politik, tapi menjadikannya sebagai subjek politik. Itu 3 hal yang penting. Lalu keempat adalah membangun budaya merit system dan menerapkan transformasi digital, saya pikir, dalam berbagai aktivitas kita menyikapi adanya pandemi dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat hari ini. Saya pikir itu hal-hal yang penting sehingga kita menghasilkan program itu yang inovatif, impact, inspiration. Ya. Jadi menghasilkan program yang inovatif, sesuatu yang baru, yang mungkin belum dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita. Tapi dia bukan hanya inovatif, tapi dia berdampak luas. Impact-nya besar sekali dirasakan oleh masyarakat di bawah. Dan yang ketiga, ini yang penting, turn impact to inspiration. Di mana kita mampu menjadi inspirasi, menjadi gelombang yang akhirnya menarik banyak orang untuk menjadi bagian dari kita semua. Itu mungkin beberapa hal yang penting. Sehingga don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Ya? Jadi bagaimana kita kader-kader PKS ya mampu menghadirkan sesuatu yang betul-betul berdampak nyata, besar dan bisa dirasakan oleh generasi muda kita hari ini. Tetapi terakhir itu bukan tugas saya mungkin ya, iya. Tapi bersama-sama saya pikir, saya juga yakin banyak ide-ide cemerlang di sini yang itu saya yakin bisa kita kanalisasi bersama-sama untuk teman-teman tadi membangun portofolio, memperkuat kompetensi, meraih prestasi, termasuk akhirnya mendapatkan pengakuan publik yang pada titiknya nanti kita akhirnya betul-betul mampu mengejutkan ya dengan menghasilkan berbagai kader-kader yang betul-betul punya kualitas dan betul-betul mampu membuktikan kontribusi nyatanya. Itu saya pikir hal yang penting karena kita anak muda ibarat matahari pukul 12 siang, teman-teman. Paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda kita ya di partai ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Terima kasih Mas Awad. Baik, satu lagi dokter dari Kak, boleh? Silakan. Dari Kak Fadilah Mawadah.
bagaimana caranya menghilangkan persepsi yang selalu buruk tentang politik dan demokrasi, terutama di mata anak muda, agar kita sebagai anak muda mau politik di Indonesia. Good point ya. Jadi kalau kita lihat survei memang hanya 2,7% anak muda yang suka politik. Hanya 11% yang mau gabung partai politik ya. Dan banyak hal-hal lain yang menyebabkan angka itu lahir di anak-anak muda kita hari ini begitu. Ya saya pikir apa jawaban untuk itu adalah satu teladan lebih baik dibandingkan 1000 ucapan begitu. Jadi teman-teman yang sekarang sudah terlibat dalam aktivitas politik buktikan bahwa di sini itu bukan kalau orang ibaratkan mungkin anak-anak muda melihat itu kalau politik itu kan dunia yang kotor, kadang-kadang melihatnya ada yang melihatnya sebagai dunia yang menjijikkan ya. Kadang-kadang enak lihat politisi-politisi yang menyampaikan kalimat-kalimat normatif begitu. Lalu tampil dengan sosok yang mencoba tampil dengan nyalon wali kota, nyalon gubernur, nyalon presiden. Oh enggak, saya fokus kerja. Tapi timnya di belakang sibuk kampanye untuk gimana bisa meraih kekuasaan. Jadi anak-anak muda sekarang itu suka sesuatu yang fresh ya, genuine, original, lalu tadi memberikan dampak. Jadi saya ingin sampaikan begini. Orang tidak peduli gitu, seberapa banyak kursi kita di DPR. Orang juga nggak peduli seberapa kayanya kita. Orang nggak peduli seberapa hebatnya kita. Tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Jadi loyalitas itu akan diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan penghargaan, kontribusi kepada mereka. Jadi loyalitas diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan kepada mereka. Oleh karena itu saya pikir yang harus kita lakukan adalah tadi mengubah wajah kita. Sehingga bukan lagi dilihat sebagai sebuah politisi yang tadi saya ceritakan ya, yang menjijikan mungkin ya, yang kotor, yang penuh dengan kemunafikan. Tetapi kita harus betul-betul menghadirkan ternyata di partai politik ini bukan semata-mata mencari kekuasaan saja begitu. Tetapi di sini adalah tempatnya orang-orang baik yang mencoba melakukan perubahan. Dan kenapa PKS punya keistimewaan di situ? Jadi partai ini tuh lahir bukan dari seorang anak jenderal yang memulai partai, bukan juga lahir dari pengusaha yang memiliki modal besar ya, tetapi lahir dari sekelompok anak muda yang yakin ketika mereka mampu mengubah manusia, mereka mampu mengubah sebuah peradaban. Yang mereka juga yakin bahwa peradaban itu adalah hasil dari karya lintas generasi. Partai ini juga bukan dimodali oleh para cukongan, tapi partai ini lahir dari sundukuna yubuna ya, urunan dari anggota-anggota kita selama puluhan tahun, yang itu diambil dari harta mereka yang sedikit yang dimiliki oleh keluarga mereka. Partai ini juga bukan partai yang memiliki banyak media massa ya, punya kekuatan di lembaga survei. Tetapi partai ini memiliki perbedaan, yaitu kita orang-orang yang punya kekuatan dalam rasa cinta kepada partai dan betul-betul melihat ini sebagai sebuah bentuk perubahan yang ingin kita lakukan. Jadi berbagai perbedaan itu yang saya pikir menjadi pembeda dan akhirnya mampu memberikan jawaban. Ya, kenapa sih orang mau meyakini sesuatu? Kenapa orang memilih sebuah pemikiran? Kenapa? Karena dia yakin bahwa pemikiran itu akan membawa kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dan oleh karena itu, let's make it very simple ya. Buatlah sebuah program nyata yang akhirnya membantu 10, 20, 30, 40 orang di sekitar kita. Yang itu akhirnya, insya Allah saya yakin, bisa mengubah persepsi. Contoh sederhana, kita kemarin mulai program Wujudkan Idemu Bersama PKS ya. Ribuan anak muda daftar karena mereka betul-betul ingin menjadi bagian ya, bagaimana PKS mewujudkan ide-ide mereka. Kemarin kita launching Content Creator Academy. Dalam waktu 24 jam saja ya, sudah ratusan orang mendaftar untuk menjadi bagian dari kita. Dan hari ini saya yakin di hari-hari mendatang ya, PKS akan betul-betul mampu menghadirkan program-program, narasi-narasi, dan bukti-bukti nyata lewat kontribusi kita. Dan itu mungkin sedikit dari saya, kawan-kawan, pesan terakhir ya, dari saya buat teman-teman semua, khususnya buat generasi muda ya. Ini era kalian semua ya, ini era kita, ini momentum kita. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan lebih dari itu, lihatlah ya bagaimana peran-peran kita hari ini itu mampu betul-betul menyelesaikan. Saya ingin sampaikan begini. Jadi ada dua prinsip ya. Kadang-kadang kalau kita lihat lebih dalam konteks aktivitas yang kita lakukan, kita betul-betul harus membangun sebuah kepedulian itu menjadi hal yang betul-betul fundamental dalam aktivitas kita. Jadi kalau kita kadang-kadang mau berbuat kebaikan tapi kita merasa sibuk ya, tanamkan dalam diri, tatkala lelah dengan kesibukan ingatlah. Boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Kalau kita ingin berbuat baik terus kita berpikir kita sudah banyak masalah, kita sudah berat begitu. Banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat.
Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Bahkan ada salah seorang ulama itu menulis sesuatu yang luar biasa dalam kitabnya. Boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Oleh karena itu kawan-kawan, saya ingin mengajak kita betul-betul kembali ya dalam keikhlasan, dalam pengabdian yang kita miliki. Karena manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Bahkan salah seorang ulama pun menuliskan dalam kitabnya, popularitas ya dan kekuasaan itu adalah nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia. Oleh karena itu di antara berbagai cita-cita besar kita tadi begitu, kita juga harus memeriksa hati-hati kita. Masihkah dia semulia saat kita memulai segalanya? Banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi tidak banyak di antara mereka yang bertahan dengan keikhlasannya. Oleh karena itu, akhir kata, yakinlah ya, bahwa kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Allahu latifun bi ibadih. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.